Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina dari program studi Sastra Daerah untuk Sastra Jawa. Di sini saya ingin mempresentasikan karya tulis saya dengan judul Astrologi pada Bidang Pertanian dalam Naskah Sangkan Turunan. Menurut Gunnar Sasmito, masyarakat Jawa di masa lalu selalu melakukan perhitungan serta mengamati tanda-tanda alam sebelum melakukan kegiatan sehari-harinya. Proses pengamatan tersebut kemudian telah menjadi sumber pengetahuan masyarakat yang diturunkan secara turun-menurun, baik berupa lisan ataupun tulisan dalam naskah. Dalam naskah-naskah tersebut biasanya banyak mengandung berbagai jenis isi. Salah satunya adalah primbon. Menurut Pamungkas, dalam bukunya yang berjudul Horoskop Jawa, primbon Jawa telah menjadi bagian yang penting dari astrologi Jawa ataupun horoskop Jawa. Contoh naskah yang berisi primbon adalah naskah Sangkan Turunan LSP. Naskah koleksi FSUI ini merupakan naskah yang terdiri dari 3 teks, yakni Primbon Sangkan Turunan, Serat Sangkan Turunan, dan Serat Menak. Dalam naskah Sangkan Turunan terdapat beberapa primbon yang dikatakan baik untuk kegiatan bertani. Selain itu, di dalam naskah juga disebutkan primbon yang berkaitan erat dengan hama tanaman. Keterkaitan antara astrologi dengan bidang pertanian yang ada pada naskah Sangkan Turunan sangat menarik untuk diteliti lebih jauh. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kandungan teks yang ada dalam naskah Sangkan Turunan dan bagaimana pengetahuan mengenai astrologi di bidang pertanian dalam naskah Sangkan Turunan. Adapun dalam proses pengerjaannya, naskah Sangkan Turunan membutuhkan langkah kerja filologi guna memahami kandungan teks yang ada dalam naskah. Kemudian hasil yang didapat akan dianalisis menggunakan metode kualitatif yang dibarengi dengan pendekatan etnobotani. Selain itu, untuk memahami teks lebih dalam, diperlukan teori semiotika dari Ogden dan Richard. Bentuk astrologi pertama yang ditemukan dalam naskah Sangkan Turunan adalah kegiatan bercocok tanam berdasarkan Dina Pipitu. Penyebutan jenis tanaman tertentu yang ditanam pada masing-masing hari dipercaya dapat membawakan pengaruh atau hasil panen yang baik. Hal ini dikarenakan masyarakat Jawa percaya bahwa nama dewa yang menjadi dasar nama hari tersebut akan membawa pengaruh yang baik untuk tanaman-tanaman tersebut. Sebagai contoh dapat dilihat pada hari Senin atau yang juga dikenal sebagai hari Soma. Nama Soma sendiri berkaitan erat dengan nama Dewa Soma yang merupakan dewa yang mengetuai tanaman Soma dan juga dikatakan sebagai dewa yang dapat menyembuhkan kefanaan dari penyakit. Dilihat dari hal tersebut, maka dapat dikatakan Dewa Soma merupakan dewa dari tanaman obat. Menurut Mardiana, dalam pembuatan obat herbal, biasanya daun menjadi salah satu bagian tumbuhan yang sering dijadikan bahan utama. Oleh karena itulah pada hari Senin tersebut dikatakan baik untuk menanam jenis tanaman yang menghasilkan daun-daunan. Bentuk kedua dapat dilihat dari primbon Sangkan Turunan. Primbon ini memiliki keterkaitan erat dengan pertanian dan hama tanaman. Mulyono juga menjelaskan bahwa primbon Sangkan Turunan terdiri dari 5 binatang imajiner atau ikon yang selalu naik dan turun secara bergantian. Para petani biasanya menggunakan ikon tersebut atau primbon tersebut sebagai penanda musim yang cocok untuk menanam sesuatu sesuai dengan musimnya. Ikon Sangkan Turunan terdiri dari 5 ikon yang dapat dikatakan baik dan buruk untuk masa bercocok tanam. Adapun ikon yang baik itu hanya terdapat atau terdiri dari ikon Sri. Ikon Sri bila dilihat itu merupakan bagian dari primbon Sangkan Turunan yang menjadi representasi dari Dewi Sri. Menurut kepercayaan, Dewi Sri
merupakan dewi kesuburan dan memiliki watak welas asih dan banyak memberi manfaat bagi tanaman. Oleh karena itulah pada saat turunnya ikon Sri, dikatakan kegiatan yang baik adalah untuk menanam padi dan kelapa, sehingga tanaman yang ditanam menjadi subur. Sementara itu, keempat ikon lainnya dalam naskah Sangkan Turunan dijelaskan akan menjelma menjadi sebuah penyakit atau membawa keburukan. Selain itu, pada saat keempat ikon lainnya turun, mereka akan datang bersama dengan hama-hama yang akan menyerang tanaman. Hal tersebut tentunya semakin memperkuat alasan mengapa keempat ikon tersebut oleh para petani dikenal sebagai waktu yang tidak tepat untuk memulai masa bertani. Waktu tibanya kelima ikon tersebut juga dijelaskan dalam naskah STL yang dilihat dari atau berdasarkan hari Poncoworo dan Pawukon. Penyebutan nama hari dan wuku tersebut menjelaskan keterkaitan astrologi dengan naskah Sengkan Turunan yang pada masa lalu telah digunakan sebagai patokan untuk memulai masa bercocok tanam. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa naskah Sangkan Turunan berisi pengetahuan astrologi yang berhubungan dengan etnobotani, khususnya di bidang pertanian. Adapun bentuk pengetahuan tersebut terlihat dari penyebutan Dino Pipitu yang dijadikan sebagai patokan untuk menanam tanaman sesuai dengan harinya. Selain itu, penempatan hari pasaran atau buku-buku tertentu oleh Primbon Sengkan Turunan juga telah oleh para petani dijadikan sebagai pegangan untuk memulai waktu bercocok tanam dan waktu untuk menghindari dari hama tanaman dari ikon-ikon yang dikatakan buruk. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.